Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Ia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk membebaskan mereka yang dalam tawanan, dan memberikan penglihatan kepada mereka yang buta, dan memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertindas, dan untuk juga memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di salah satu sinagog yang ada di Nazaret, di kota kelahirannya. Dan kita tahu ini merupakan garis besar dalam pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Dia datang untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin yang mengikuti Dia. Dalam pelayanan selama kurang lebih 3,5 tahun, Dia diikuti oleh begitu banyak orang yang dalam keadaan miskin. Untuk itu Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan seterusnya. Artinya apa? Yesus melakukan apa yang Dia firmankan ini. Dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sekalipun kata miskin ini, tokos ini bukan hanya berarti orang yang miskin secara materi, tetapi ini berbicara miskin juga secara rohani. Artinya seseorang bisa memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi kalau dia merasa dia tidak ada artinya tanpa Tuhan, dia harus hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, berarti dia miskin secara rohani. Jadi kata miskin ini juga berbicara soal orang yang miskin secara materi, tetapi dia juga miskin secara rohani. Demikian juga ketika Tuhan mengajarkan bahwa Allah telah mengurapi dia untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang ada dalam tawanan. Ini berbicara bagaimana orang-orang yang ditawan oleh kuasa dosa, oleh keinginan daging, oleh si iblis. Mereka ditawan ketika mereka jatuh dalam dosa dan mereka tidak bisa keluar dari dosa. Dan Tuhan memberitakan kepada mereka pembebasan. Kalau mereka percaya kepada Yesus, kalau mereka percaya kepada Dia yang memberitakan firman Allah, maka mereka akan dibebaskan. Karena firman Allah berkata, kalau Yesus memerdekakan seseorang, maka mereka akan benar-benar merdeka. Dia melakukan ini. Dia memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang dalam tawanan. Kemudian juga memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta. Ini juga berbicara soal mereka yang buta secara jasmani. Dan kita tahu ada orang yang dalam keadaan buta. Bahkan dia buta sejak lahir. Tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan orang yang buta sejak lahir. Ini juga berbicara tentang orang yang buta secara rohani. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun matanya melihat, tetapi mereka tidak mengenal Yesus melalui firman Allah, kitab suci, atau dalam Taurat Tuhan, di mana sudah diberitakan tentang Mesias, tentang Juru Selamat. Bahkan sangat jelas Yesaya mengajarkannya dalam pasal yang ke-9 kitab Nabi Yesaya. Demikian juga dalam pasal yang ke-14, demikian juga dalam Mika pasal yang ke-5 diajarkan tentang Yesus. Bagaimana Yesus, Dia akan lahir, Dia akan melayani sebagai Mesias, bahkan Dia akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi kebanyakan orang pada waktu itu, orang Israel, mereka buta secara rohani. Untuk itu mereka menyalibkan Dia karena mereka buta. Dan Tuhan datang untuk mencelikkan mata mereka yang buta, supaya mereka mengenal Dia. Dan ini Dia lakukan ketika Dia berjalan di Emmaus. Ada 2 orang muridnya yang buta secara rohani, dan Dia membuka mata hati mereka sehingga mereka mengenal bahwa Dialah Yesus, Dialah guru mereka, Dialah juru selamat mereka. Demikian juga ketika Tuhan memberitahukan kepada mereka yang ada di sinagog di Nazaret bahwa Dia akan membebaskan mereka yang tertindas. Ini Dia lakukan ketika Dia berjalan. Dia berkeliling dari desa ke desa. Dia sampai di satu sumur yang ada di kota Samaria, dan Dia melayani seorang wanita yang tertindas oleh karena keinginan dagingnya. Dia tidak bisa lepaskan dirinya daripada kebiasaan yang buruk. Akhirnya Yesus memberikan kepada dia air kehidupan yang membuat akhirnya dia bebas, dia dimerdekakan. Demikian juga mereka yang tertindas, mereka yang ada di rumah-rumah
rumah-rumah cukai. Dia bebaskan mereka yang tertindas, mereka yang dikuasai oleh dosa, mereka yang ada di lembah-lembah penyakit kusta. Dia bebaskan mereka yang tertindas. Dan yang terakhir, bagaimana juga dia dikatakan akan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan ini yang merupakan pelayanan Yesus yang luar biasa. Dia berjalan selama 3,5 tahun. Dia memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, bahwa tahun keselamatan itu sudah datang. Dia berjalan berkeliling dari desa dan ke desa, kota ke kota. Bahkan Alkitab mencatat, setelah dia mengajarkan kebenaran ini di sinagog di Nazaret, dia kembali bertolak ke Kapernaum, ke kota-kota suku Sebulon, Naftali, mereka yang ada di seberang Yordan, seberang Danau Galilea, bangsa-bangsa yang diam di bawah kegelapan. Telah terbit terang atas mereka. Yesus tinggal di tengah-tengah mereka, dan Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada mereka, bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Israel, bahwa keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi keselamatan itu adalah milik semua bangsa, termasuk mereka yang disebut bangsa-bangsa kafir yang ada di seberang sungai Yordan, seberang Danau Galilea. Dia memberitahukan tahun rahmat Tuhan kepada mereka. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan saya dan saudara? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu mari kita melayani Dia. Kita dipanggil bukan hanya untuk dilayani, tetapi juga untuk melayani. Kita sekarang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Untuk itu mari kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin secara rohani maupun secara jasmani. Kemudian karena Allah telah mengurapi kita, mari kita memberitakan pembebasan kepada mereka yang berada di tawanan dosa, mereka yang tertindas oleh karena dosa, oleh ilah zaman ini. Mari kita juga melihat orang-orang yang buta, baik secara rohani tentu yang terutama. Kemudian kita juga menumpangkan tangan atas orang yang sakit, atas orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan saya percaya ketika kita menumpangkan tangan atas orang yang sakit, mereka akan disembuhkan, karena ini janji Tuhan bagi orang yang mau memberitakan kabar baik. Kemudian mari juga kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada, beritakan tahun rahmat Tuhan. Pergilah ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang memerlukan kabar baik, Injil, beritakan kepada mereka. Ingat, Yesus sudah melakukannya untuk saya dan saudara 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati di atas kayu salib. Itu menjadi pemberitaan tahun rahmat Tuhan yang paling luar biasa. Dia memberitakan Injil melalui kematiannya di atas kayu salib demi keselamatan saya dan saudara. Sekarang kita sudah diselamatkan. Tibalah saatnya kita memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu adalah tanggung jawab kita untuk memberitakannya pada hari-hari ini. Karena ini tugas dan tanggung jawab kita. Ini adalah amanat agung yang dia kumandangkan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 yang saya singgung waktu yang lalu, proto evangelium. Dan kita adalah penerus, kita yang akan meneruskan tugas ini, amanat ini. Mereka sudah melakukannya, orang-orang kudus segala zaman sudah melakukannya, Yesus sudah melakukan untuk kita, bahkan para penginjil-penginjil sudah melakukan untuk kita. Dan tibalah saatnya kita yang sudah diselamatkan menjalankan estafet pemberitaan Injil ini, memberitakan kabar baik tahun rahmat Tuhan atas mereka yang masih hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang difirmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.